Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kurang bersemangat. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Coba saya mau dengar suara jemaat-jemaat yang siap diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum mari sama kita tundukkan kepala,
diberikan, dikuduskan setiap kami, agar kami layak menerima lawatan Tuhan pada harinya Tuhan Yesus. Tuhan, karena sudah sesi kedua tentang menyangkal diri Tuhan, hamba-Mu Dr. Jeffrey yang Tuhan siapkan bagi kami percaya Tuhan, ada perspektif baru tentang firman itu Tuhan. Kami mau belajar sebagai murid Kristus harian Tuhan. Kami tidak kejar berkat, tapi kami kejar Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Yesus, kami yang segala-galanya di kehidupan kami harian Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, dengan sangat mudah kami boleh pahami, kami lakukan tepat seperti yang Kau pernah di kami. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kami mulai apa aja? Dr. Jeffrey hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, Pastor Bimo, dan WL bersama Imam Musik. Shalom. Shalom. Apa kabar luar biasa? Luar biasa. Bukan biasa luar. Amin. Baik, kita akan buka kitab kita di kitab Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15. Kitab Kidung Agung, pasal yang kedua, ayatnya ke-15. Ya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu simak dengan seksama. Demikian bunyi firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Amin untuk firman Tuhan. Gereja kita pada sepanjang bulan Juni ini bahwa bertemakan menyangkal diri. Sama-sama kita katakan menyangkal diri. Menyangkal diri. Ya. Minggu yang lalu gembala kita sudah menyampaikan banyak tentang mengenai penyangkalan diri, dan minggu kali ini, minggu kedua, saya memberikan dengan tema khotbah dengan judul Silent Killer. Katakan silent killer. Silent killer. Kita semua sudah tahu bahwa sakit penyakit yang namanya silent killer tuh ada, mungkin bisa yang gemuk-gemuk seperti saya sudah mengenal apa yang namanya penyakit hipertensi. Haleluya. Amin. Ya. Hipertensi, mungkin ada dokter muda di sini. Dr. Full Pak. Hah? Dr. Full. Dokter full. Yang mana? Dr. Juno. Mana Juno? Oh, Jaga. Jaga. Ya, dan saya kira kedokteran pun juga ya mengatakan itu silent killer buat hidup kita. Karena kenapa disebut dikatakan silent killer? Gejalanya nggak ada. Tiba-tiba stroke. Ya, seperti bulan April ya, saya terakhir khotbah di sini, saya membagikan pengalaman saya. Saya bulan Februari stroke. Bulan Februari kejadian stroke. Ya memang gejalanya sih ada, ya kan, tapi umumnya biasa-biasa saja, segar, sehat, sehingga saya memutuskan obat nggak perlu, penting gue seger kok. Ya kan, tapi tensi tinggi, ya kan, 150-an ke atas, ya ibarat 160 sampai 180 lah tensi saya, bawahnya ya antara 101 sampai 105. Tapi ketika saya minum obat tuh kalau ada keluhan aja, baru saya minum obat. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan saya untuk merasakan bagaimana rasanya stroke. Jadi silent killer. Dan puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Karena setelah saya terkena stroke, banyak kawan-kawan saya yang saya kenal, yang saya tahu namanya, meninggal karena serangan stroke. Saya bersyukur sekali sama Tuhan masih diberikan kesempatan sampai hari ini bisa membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Jadi benar-benar silent killer
pembunuh yang senyap. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, saudara semua yang punya ada hipertensi, saya berbagi bisa kita perhatikan. Sekaligus bukan hanya hipertensi saja yang silent killer, itu dalam kondisi dalam kesehatan saudara dan saya. Ternyata yang lebih berbahaya lagi adalah silent killer rohani. Ini nggak ada gejala, ya. Hipertensi juga umumnya nggak ada gejala. Kalau ada gejala habis makan durian doang, tenggung oleng gitu kan, kapal goyang kapten. Harus ditangkap. Kenapa? Ini yang dikatakan dia tidak mampu melompati pagar. Dia hanya bisa melewati pagar untuk melewati pagar melalui bawah tanah. Dan nah inilah bisa digambarkan sebagai silent killer rohani kita. Dosa rohani kita mati tidak selalu tiba-tiba mati. Ya. Jadi rubah kecil tadi tidak melompati. Jadi kehancuran rohani kita bagaikan seperti yang dilakukan rubah kecil itu. Kehancuran rohani kita tidak pernah terjadi secara mendadak. Karena kalau rubah-rubah kecil dia tidak kelihatan. Petani kebun anggur dia memperhatikan rubah-rubah yang besar karena kelihatan. Rubah-rubah kecil itu mainnya menggali tanah. Ya itulah yang tidak kelihatan itu yang bisa merusak kebun anggur. Makanya firman Tuhan mencatat, tangkaplah rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Begitu juga terhadap rohani kita, kehancuran rohani kita semua tidak pernah terjadi secara mendadak. Itu ada prosesnya. Semua dimulai karena kompromi kecil yang kita toleransikan. Ya sebagaimana kita orang kalau orang gemuk obesitas seperti saya nih, ya kan, kompromi nggak apa-apa sekali makan, sekali kita makan all you can eat, nggak apa-apa, besok nggak apa-apa durian, ya kan, sekali kompromi dikit nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah itu yang membuat hipertensi kita yang tanpa gejala. Demikian juga kehancuran rohani kita. Kompromi kecil itu yang merusak rohani kita. Contoh, ya. Jadi kehancuran rohani bagaimana caranya? Justru yang diperlukan di sinilah yang kita perlukan, yaitu menyangkal diri. Karena menyangkal diri adalah esensi. Sama-sama kita katakan esensi. Menyangkal diri adalah esensi kekristenan yang sejati. Karena Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Inilah esensi kekristenan kita. Jadi bagaimana silent killer rohani kita ini bekerja? Dan di area mana kita harus mulai mempraktekkan penyangkalan diri kita? Ya. Jadi menyangkal diri itu berarti kita berani berkata tidak untuk dosa. Ya. Berani berkata tidak kepada keinginan daging dan kenyamanan ego kita. Bukan dosa saja, bukan keinginan daging saja, tetapi egonya kita. Semua itu kita harus menyangkal diri hanya untuk menjaga kekudusan dan keintiman kita kepada Tuhan.
Tanpa penyangkalan diri kita akan sulit tetap dalam keintiman pada Tuhan. Kita akan belajar dari kegagalan kehidupan Salomo. Yuk kita buka saja 1 Raja-Raja 11. Kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan untuk semuanya. Demikian bunyinya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan kepada orang Israel, mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sudah dilarang dikatakan di luar bangsa-bangsa Israel, orang-orang kafir itu. Jadi saya catat ada 3 prinsip untuk dalam hal menyangkal diri, dalam hal kita berjaga-jaga dalam akhir zaman ini, supaya kita bisa menjaga rohani kita, hubungan kita kepada Tuhan. Melalui kisah Salomo ini ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama yang tadi dikatakan, yaitu menyangkal diri dari kompromi yang dianggap wajar. Ya. Salomo bisa bergaul, bisa menikah bersama-sama perempuan-perempuan tadi karena apa? Karena Salomo menganggap wajar demi urusan politik, untuk keamanan kerajaannya dia. Dia bisa menikah dengan putri Firaun. Dia bisa menikah dengan putri siapa? Orang Het, orang Edom, orang Moab, Amon. Hanya untuk menjaga, kalau zaman sekarang keren, katakan lagi ngetren, geopolitik. Ya kan? Hanya untuk geopolitik. Kesannya masuk akal, masuk logika. Tetapi jelas firman Tuhan di dalam Ulangan, jangan menikahi mereka, jangan bergaul kepada mereka. Tetapi Salomo gagal dalam hal ini. Dan kemudian terjadi silent killer dalam hidup Salomo. Tidak dimulai langsung. Silent killer dalam hidup Salomo tidak langsung dimulai. Salomo tidak langsung menyembah berhala memang. Tidak langsung menyembah berhala ketika dia menikahi orang Edom, ketika dia menikahi orang putri Firaun. Dia tidak langsung menyembah berhala. Tetapi kita lihat di hari tuanya, hatinya lebih condong kepada Allah lain. Salomo. Bahkan kalau kita tarik dalam zaman sekarang ini, sebagai setiap kita yang hadir di tempat ini, setiap pagi kita saat teduh, saya percaya di hati kita semua tidak ada yang berkata, tidak ada yang punya niat saya mau meninggalkan Tuhan. Betul? Tadi pagi mungkin kita bangun pagi, kita saat teduh, kita berdoa. Saya percaya saudara dan saya tidak ada yang berkata saya mau meninggalkan Tuhan. Nggak ada yang punya niat itu. Salomo demikian pun juga Salomo.
Tidak ada, apalagi ayahnya, dia tahu ayahnya Daud itu adalah orang yang paling takut sama Tuhan. Ya kan? Orang yang dipilih, yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia menikahi? Secara dia tahu sudah diperintahkan, sudah difirmankan tidak boleh bergaul dengan perempuan ini. Bahkan ini lebih parah, dia menikah karena dia pikir masuk itu wajar lah untuk geopolitik, untuk keamanan kita semua, wajar. Nah inilah silent killer yang pertama yang Salomo punya. Bagaimana hidup saudara hari ini? Apakah ada silent killer? Temukan sendiri. Ya, dokternya hanya Yesus. Kalau hipertensi dokternya dokter Judo. Tapi dokter silent killer kita adalah Yesus sendiri. Roh Kudus kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita. Apakah ada penyakit silent killer itu dalam hidup rohani kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu, satu prinsip ini yang pertama, kita harus bisa menyangkal diri dari kompromi yang dianggap wajar. Di hari-hari belakangan ini, dunia seolah-olah memaksa kita untuk harus berkompromi. Saudara setuju? Dunia mengharuskan kita, seolah-olah mengharuskan kita. Kalau tidak demikian, kita tidak bisa hidup. Kalau tidak mengikuti, kita tidak bisa belanja. Nah, sejak zaman COVID, kalau tidak bisa punya kris, kita tidak dapat menggunakan belanja-belanja, tidak bisa mendapat kemudahan-kemudahan. Ada kompromi-kompromi dunia yang sedang memaksa kita, memaksa saudara dan saya untuk berkompromi. Kita harus pastikan, kita harus bisa menyangkal diri kita dari kompromi yang dianggap wajar. Berhenti mengatakan, Pak Pendeta, semua orang juga begitu. Stop berkata demikian. Stop berkata, biasalah Pak Pendeta, itu harus ada uang fee under table-nya. Biasa Pak Pendeta. Lihat berita korupsi, BGN dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, berhenti. Kita harus bisa menyangkal diri melalui berhenti melakukan kebohongan-kebohongan kecil yang demi kenyamanan kita. Kita bisa menyangkal diri dari hal-hal yang bisa menggoda, yang tidak sehat di tempat kerja, di media sosial, ya. Menolak sikap manipulatif yang sering kita bungkus sebagai kata strategi. Jadi yang pertama, kita harus bisa menyangkal diri melalui sebuah dari hal-hal yang dianggap wajar. Nah, prinsip yang kedua untuk bisa selamat atau bisa menyangkal dari silent killer ini, yaitu menyangkal diri dari kesuksesan yang menggeser fokus kita kepada Tuhan. Kita lihat dalam kitab Ulangan 17. Kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 17. Ya. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan. Pertama, hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat di atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruskah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Kenapa tidak boleh banyak melihara kuda? Kita baca selanjutnya dulu.
Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Selanjutnya ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Lihat, firman Tuhan di kitab Ulangan jauh bertahun-tahun sebelum Salomo katakan, dan pasti Salomo sudah menerima tentang firman ini, bahwa seorang raja tidak boleh mempunyai banyak istri, terlebih lagi di luar dari bangsa lain, dan tidak boleh memiliki banyak kuda. Ini ada dua poin yang kesalahan yang fatal yang Salomo lakukan. Kuda, banyak kuda Salomo punya. Karena apa? Kenapa Tuhan melarang banyak, jangan boleh ada kuda? Kuda pada waktu itu adalah, pada saat kondisi pada zaman itu adalah diibaratkan sebagai kekuatan militernya pada zaman itu. Kalau zaman kita sekarang adalah jet-jet tempur, tank-tanknya. Allah tidak ingin bahwa raja yang dia pilih, dia mengandalkan kekuatannya sendiri dengan memiliki kuda, kekuatan militernya. Yang Allah inginkan adalah dia tetap mengandalkan kekuatan Allah. Dan tetap jelas, dengan jelas Allah juga tidak ingin memelihara kuda itu karena membawa bangsa Israel yang sudah Allah bawa pimpin keluar dari tanah Mesir kembali lagi ke tanah Mesir. Allah tidak ingin. Makanya oleh sebab itu Allah melarang seorang raja memelihara banyak kuda. Dan kuda berbicara mengenai kemewahan pada zaman itu. Ya, mungkin pada zaman sekarang mobil-mobil hybrid, mobil-mobil listrik, mobil-mobil mewah. Tapi pada zaman itu kuda adalah seperti mobil, suatu barang mewah pada zaman itu. Itu dari situlah fokus Salomo kepada Tuhan tergeser. Ya. Ironis sekali, di puncak kejayaan Salomo melanggar semuanya itu. Dia mengumpulkan banyak kereta dan orang berkuda. Ya, kesuksesan, kenyamanan dan berkat yang tidak diimbangi dengan penyangkalan diri bisa berubah menjadi setan gila. Kita lihat sekarang diri kita masing-masing. Kalau diri kita sudah sukses, yuk kita lihat apakah fokus kita sudah tergeser. Kalau kita sudah banyak berjaya dalam usaha bisnis kita lihat diri kita. Apakah fokus kita sudah bergeser? Yang tadinya kita fokus kepada Tuhan, kita bergeser kepada cuan, kepada kesibukan kerjaan kita, kepada dolar naik terus, ya kan? Fokus kita bergeser. Kita lihat, dan bagi kita yang belum sukses, bersyukurlah karena kita tetap terus berfokus kepada Tuhan. Ya, bagi kita yang masih banyak pergumulan, tetaplah bersyukur karena itu menjadikan saudara dan saya berfokus terus, selalu fokus sama Tuhan. Jadi jangan mengeluh, sehingga kita terus memampukan diri kita untuk tetap menyangkal diri, untuk tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Jadi berkat yang Tuhan kasih, hati-hati, perlahan-lahan bisa menggeser fokus kita kepada Tuhan. Mungkin kita belakangan ini, hari-hari ini kita dipromosikan jabatan, kita mendapat promosi jabatan, kita mendapat project, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan mobil, kita mendapatkan rumah. Hati-hati, itu semua bisa menggeser fokus kita kepada Tuhan. Kita bisa menggeser sang pemberi berkat kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Jangan biarkan kesibukan kita di hari-hari ini
menggeser fokus kita kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat kepada dari pelajaran Salomo juga, ya, menyangkal diri dari formalitas agama untuk menjaga keintiman. Ya, menyangkal diri dari formalitas agama untuk menjaga keintiman. Formalitas agama mungkin saudara rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin doa. Ya, tetap itu hati-hati. Tidak selalu menjamin tidak adanya silent killer di dalam hidup rohani kita. Hati-hati. Sebuah penelitian dari UCLA Social Cognitive Neuroscience Lab oleh Dr. Matthew Lieberman, ya, jadi menunjukkan hal yang menarik. Ini berbicara mengenai neurologis, ya. Otak manusia dirancang untuk terkoneksi, katanya. Ketika koneksi yang bermakna itu hilang, kalau otak kita yang terkoneksi itu hilang, ya, maka otak akan mengaktifkan jalur rasa nyeri yang sama persis dengan nyeri fisik. Putusnya hubungan itu secara harafiah menyakitkan. Putus hubungan itu secara harafiah bagi otak itu menyakitkan. Nah, ini terjadi pada Salomo. Kita bisa lihat di Pengkhotbah 2. Nah, Pengkhotbah 2, biar cepat. Pengkhotbah 2 ayat 17. Sebab itu hidup tak ada artinya lagi bagiku. Lihat di akhir hidupnya Salomo berkata demikian. Sebab itu hidup tidak ada artinya lagi bagiku. Lain tidak, semuanya sia-sia. Aku telah mengejar angin saja. Ketika dia terputus hubungan jiwanya kepada Tuhan, terputus keintimannya kepada Tuhan karena silent killernya itu, ini yang dia katakan, semuanya sia-sia. Saudara dan saya, kita ingin hidup kita sia-sia. Kita tidak ingin merasakan bagaimana hidup seperti Salomo. Mungkin apa yang dikatakan Salomo mungkin sedang terjadi di sebagian kita pada hari ini. Semuanya gue hidup sia-sia, nggak ada artinya. Stop berkata seperti itu. Kita harus fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini sudah semakin jahat, sudah semakin dekat, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari Bapak Ibu, dengan tema bulanan gereja kita, menyangkal diri, sama-sama kita percaya kita dimampukan untuk bisa menyangkal diri dalam hal silent killer ini. Amin Bapak Ibu. Kita pastikan kesehatan kerohanian kita harus tetap optimal. Obatnya apa? Tetap firman Tuhan. Kalau obatnya hipertensi apa Bapak Ibu? Amlodipin. Ya kalau silent killer rohani, obatnya hanya firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain Bapak Ibu. Obatnya hanya firman Tuhan. Saya tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemusik untuk mengiringi kita. Oh,
Bapak Ibu, responi firman Tuhan pada siang hari ini, musik bermain dengan lembut. Kita harus bisa menyangkal diri kita dengan kekuatan Roh Kudus. Kita pasti bisa. Ayo Bapak Ibu, inilah kekristenan kita, yaitu sangkalah diri kita untuk mengikuti Yesus. Maka kita akan bisa berhubungan selalu dengan intim kepada Yesus. Kita tidak akan pernah bisa terputus hubungan kita. Gapai Bapak Ibu, firman gapai. Jika kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Kristus, maka hidup kita akan selamat. Hidup kita di dalam kesulitan ini, kita akan bisa mampu melewati segala kesulitan badai, berjalan di dalam tengah kelembahan apapun seperti ini. Kayak perekonomian sedang tidak jelas, dunia sedang tidak jelas, tetapi hanya satu yang jelas, Yesus adalah penyelamat kita semua. Yesus mampu, Yesus sanggup memampukan kita melewati semuanya ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, responi firman Tuhan pada siang hari ini, tangkap rubah-rubah kecil itu. Saya nggak tahu rubah-rubah kecil apa dalam hidup Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu saja yang tahu. Kita harus tangkap, ikat rubah kecil itu dan buang, lepaskan. Maka kita percaya anggur yang ada di dalam hidup kita akan berbuah lebat, akan terus berbuah lebat. Jangan sampai rubah-rubah kecil itu merusak bibit bunga anggur hidup kita yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kita. Terus berbuahlah, berbuah rohlah. Kita bisa hidup kita mampu, kita tidak takut, bahkan kita bisa dijadikan sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Maka kita bisa menjadi garam dan terang dunia, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hamba memohon meminta Roh Kudus-Mu jangan pernah berhenti berbicara kepada kami semua, termasuk hamba Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan selalu daripada-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk bisa menyangkal diri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Bimo bersama umat-Mu di dalam Living in God Ministry Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati seluruh orang-orang yang mengambil bagian, orang-orang yang mendabur benih, memberkati supaya pelayanan di tempat ini bekerja tetap berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan berkat rahmat dan anugerah-Mu Tuhan selalu kasih karunia Tuhan selalu mengalir dalam Living in God Ministry tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Pastor Jeff hari ini. Sampai Bapak Ibu, sebenarnya kita harus berjalan kudus di hari saudara. Siapkan hati kita untuk harus berjalan kudus. Tadi pagi saya WA, jadi ada jemaat kita Adi Prasojo dari Malang dibawa ke rumah sakit Hermina, lalu harus masuk ke ICU dan harus di ventilator. Cuman istrinya menolak, jadi hanya berharap pada Tuhan. Kondisinya totally dari mulai leher ke bawah full kanker tulang, sudah menyebar semua titik merah. Jadi berharap bahwa kalau yang sampai Tuhan berikan, kalau itu terjadi, lalu beliau dipanggil Tuhan, doakan saya berangkat ke Malang karena saya punya tanggung jawab untuk melayani dia dari mulai sakit, kedukaan sampai nanti pemakaman saudara. Ya, dengan yang terbaik. Sehingga hari ini kita mau bersepakat, kita berdoa sama-sama untuk mengizinkan beliau masuk usia panjang, kasih Tuhan supaya melayani Tuhan. Amin. Baik, demikian sama-sama kita bisa berjalan ke hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Allah terus sanggup, kekudusan melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir.
Ku mencari ciptaan baru. Oleh kuasa darahmu. Bersyukur oleh kuasa darahmu Tuhan. Amin, haleluya. Oleh kuasa kasihmu Tuhan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, menjadi ciptaan baru. Oleh kuasa darahmu. Bapak Ibu, sebelum yang kudus, doa sama Tuhan. Jika ada rubah-rubah kecil yang saudara tidak sadar ada diri saudara, buat pelanggaran dosa yang sengaja tidak sengaja kau kerjakan, ampuni, minta ampun sama Tuhan hari ini. Sehingga ketika bersama yang kudus, kita katakan jangan sampai kita melakukan dengan cara yang salah. Bukan berkat yang kita terima, tapi malah justru hal-hal yang tidak baik yang kita terima hari ini. Tapi tujuan adalah Tuhan ingin Bapak Ibu menyatakan untuk berat Tuhan, mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. Dunia tidak selalu baik-baik saja saudara. Kalau kau kejar dunia, tiba-tiba kau mati hari ini, yakin gak kau bersama-sama Tuhan pada di surga? Kita berkata semakin hari dunia semakin jahat. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, aku percaya Wahyu 6 ayat 6 katakan, yang pegang minyak dan terima anggur Tuhan tidak pernah dirusakan. Kayak pada hari Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan, menyatu dengan darahmu, dengan tubuhmu. Sehingga kami berkata tidak pada dosa, kami belajar mengangkat diri kami hidup sesuai kehendak Tuhan di depan kami. Yang sudah berdoa, saya undang kita sama-sama untuk berdiri di depan Tuhan.